Ini sambungannya nih ya. Tadi video yang pertama terputus, ini yang sambungannya nggak apa-apa. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang syekh nih, Sabit Bunani. Seorang tabib berkata, berjanjilah jika ingin matamu sembuh jangan menangis. Ya, kemudian tidak ada kebaikan sedikit pun pada mata yang tidak menangis. Syekh Yazid bin Mashrah rahmatullah berkata, menangis itu disebabkan oleh 7 hal, yaitu karena gembira, gila, sakit, takut, ria, mabuk, dan karena takut kepada Allah. Tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu tetesnya saja dapat memadamkan api neraka jahanam. Jadi satu tetesan nangis karena takut sama Allah ya, karena Allah, yaitu insya Allah bisa memadamkan lautan api neraka jahanam. Ya Allah, masya Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Syekh Ka'ab Akhbar rahimullah alaih berkata, demi zat yang nyawaku dalam kekuasaannya, sungguh aku telah lebih suka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga air mata yang membasahi wajahku daripada bersedekah segunung emas. Air mata yang membasahi wajahku, sungguh aku lebih suka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga air mata yang membasahi wajahku daripada bersedekah segunung emas. Jadi takut sama Allah itu lebih utama ternyata, kalau takut sama Allah ya, daripada bersedekah segunung emas. Di samping itu masih ada ribuan nasihat yang menjelaskan bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan dosa-dosa adalah penting, sangat penting banget. Masya Allah, berfaedah dan bersumber keberuntungannya. Seharusnya seperti inilah keadaan kita. Tetapi meskipun demikian, jangan sekali-sekali kita lemah semangat dalam mengharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat memuat segala sesuatu. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, jika pada hari kiamat diumumkan bahwa seluruh manusia akan masuk surga kecuali satu orang yang akan masuk surga, maka aku berharap orang itu adalah aku. Sebaliknya, jika diumumkan bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang yang akan masuk neraka, jika semua manusia masuk surga kecuali satu orang yang akan masuk neraka, aku khawatir orang itu adalah aku. Masya Allah. Hendaklah kita jadi Sayyidina Umar nih berkata, jika pada suatu hari kiamat diumumkan bahwa seluruh manusia akan masuk neraka, ini kata Umar nih ya, kata Umar bin Khattab. Saya ulangi ya, jika pada hari kiamat diumumkan, ini diumumkan nih ceritanya di hari kiamat nih, kata Umar, kalau seluruh manusia akan masuk neraka, semua manusia nih, kecuali satu orang yang akan masuk surga, maka aku berharap orang itu adalah aku. Jadi kalau cuma satu orang yang masuk surga, Umar berharap pada Allah, semoga satu orang itu adalah aku, kata Umar. Sebaliknya, jika diumumkan di hari kiamat itu bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang yang akan masuk neraka, maka aku khawatir orang itu adalah aku. Jadi rasa khawatirnya Umar ini luar biasa sekali kepada Allah. Jadi kalau misalnya diumumkan tuh, misalnya kata Umar ya kan, jika misalnya seandainya pada hari kiamat itu diumumkan seluruh manusia ini akan masuk neraka, semua nih, kata Umar ya, kecuali satu orang yang masuk surga, maka Umar berharap, jadi ada harapan Umar kepada Allah, saya berharap pada Allah, dialah aku yang satu orang itu. Tuh, jadi ada harapan, roja dan khauf. Dan kalau diumumkan semua yang di sini nih masuk surga kecuali satu orang masuk neraka, Umar takut. Aku takut, khawatir itu adalah aku. Nah, itu Masya Allah, luar biasa. Jadi perpaduan antara perasaan takut dan harap. Hendaklah kita menggabungkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan harap kepada Allah taala dalam hati kita. Tetapi khususnya saat sakaratul maut, agar kita lebih menguatkan perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi perasaan takut kepadanya. Baginda Nabi SAW bersabda, jangan mati salah seorang dari kalian kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah hampir wafat, ia memanggil anaknya dan berkata, bacakanlah kepadaku hadis-hadis yang menambah harapanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Imam Ahmad tuh kalau dia mau meninggal, dia panggil anaknya, tolong bacakan kepadaku hadis-hadis yang menambah harapanku kepada Allah. Jadi ada rasa harap kepada Allah. Jadi kalau kita mau meninggal tuh, sakaratul maut, kita sakit, kita banyak berharap sama Allah, berharap, mau Allah kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, semuanya kita berharap pada Allah agar Allah memberikan kepada kita pertolongannya. Nah, itulah kisah-kisah yang dibacakan di bab kedua ini tentang orang-orang salafus soleh, hamba-hamba Allah yang soleh
yang senantiasa ada rasa takut dan harap di dalam dirinya. Nah, semoga kita hamba Allah dianugerahi perasaan takut. Dan tadi ilmu yang dapat kita di sini bahwa kalau kita sendiri, kemudian kita zikrullah, ingat kepada Allah, kemudian kita ingat dosa-dosa kita, dan kemudian kita menangis terus. Kalau kita istiqomah, nah mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya dan juga Anda semua, itu ternyata bisa menjadi amal yang nanti di akhirat kita kalau lagi dihisap sama Allah tanpa hisap. Jadi masuk surga ya udah gak ada hisap-hisapnya, karena dia takut sama Allah, amat takut, dan dia tumbuhkan rasa takut setiap hari. Nah, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, banyak dekat sama Allah, bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang yang takut kepada Allah, bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, yang rajin gemar sholat, beribadah, ya. Banyak baca-baca buku-buku tentang alam kubur, siksa api neraka jahanam, orang-orang yang murtad, orang-orang yang gak dapat hidayah. Baca itu, semoga kita jadi takut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa takut itu kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita fadilah amal sambungan ini videonya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi Anda. Mudah-mudahan Allah reda dengan pembacaan kitab ini, utamanya dari Bu Dokter Umi Soleha, Dokter Sri Listiawati. Mudah-mudahan dengan kasih buku ini Umi selalu sehat, selalu dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Umi selalu dimudahkan rezekinya insyaallah anak-anaknya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata salah itu datangnya dari saya, karena saya bodoh, saya bukan ustadz, saya ilmunya sangat sedikit kecuali yang Allah berikan kepada saya, dan saya berharap Allah ditambah ilmu saya, begitu juga dengan Anda semua. Bagi Anda yang masih menginginkan donasi baju layak pakai, baju baru, sepeda, motor, mobil, bahkan wakaf untuk fisabilillah, kami terima dengan senang hati. WA donasi saya 0896 7164 9857. Saya ulangi, 0896 7164 9857. Ya, 0896 7164 9857. Bagi Anda yang ingin memberikan donasinya baju layak pakai, silakan di WA dulu saya di Japri ya. Atau Anda ingin memberikan infak, sedekah buat binaan anak-anak yatim piatu, yatim, atau kaum duafa, fuqara, orang yang sakit dan sebagainya, banyak yang harus kita bantu insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan antum, dimudahkan rezekinya, penuh berkah. Mudah-mudahan dengan jalan sedekah ini anak-anak yang menjadi anak yang soleh soleha, istrinya, suaminya soleh soleha, diampuni dosa kedua orang tuanya, kemudian ditambah rezekinya berlipat-lipat, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu surga yang paling luas, yang paling lebar, yang paling besar, pintu as-syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajiannya dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Irwan Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia.